Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin sami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para segenap para habaib, Habib Zain Ma'bud, Habib Nakib, dan juga para asatidz, alhamdulillah, Ustaz Rahman, beliau, Ustaz dan lain sebagainya, dan segenap jamaah majelis Hadatul Qulub dan semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sahibul hajah, Bapak Afandi, Bapak Muhammad Effendi. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini beliau mengundang kita tasyakuran. Allah pada hari Ahad beliau akan melangsungkan pernikahan anaknya, bukan beliaunya, langsungkan pernikahan anaknya, putrinya. Allah, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan, apa beliau hajatkan, insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya dan diberkahkan insyaallah, dan kedua mempelai pengantin insyaallah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, memiliki anak keturunan yang saleh-saleh. Amin Allahumma amin. Dan juga semua yang hadir kita pada malam hari ini insyaallah senantiasa diberikan taufik hidayah, senantiasa kita dipandang oleh Allah, berikan ridhonya insyaallah, dan semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mana Thaibul Bait? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir di majlis kita Majlis Hadatul Qulub, dan kebetulan kita berada di rumah Bapak Muhammad Effendi yang luar biasa. Tidak tahu lagi sudah berapa kali kita di sini, menunjukkan beliau adalah orang yang istiqomah, ya, selalu hadir di majlis dan juga selalu kontribusi kepada masyarakat. Beliau membuka TPA, ya. Mudah-mudahan ya TPA-nya, TK-nya diberkahi oleh Allah SWT, mengeluarkan santri-santri yang berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita kembali meneruskan bacaan kitab kita Manhajus Sawi yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumaid. Beliau adalah sisa-sisa para salaf yang luar biasa, dan ketahuilah kitab ini adalah kitab menjadi kitab rujukan bagi kaum salihin di dalam mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan dalam kitab Manhajus Sawi insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membaca tentang akan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang memiliki ilmu, dan juga anjuran untuk kita selalu belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Kita sudah terbiasa dengan belajar ilmu, sudah terbiasa kita mengkaji tentang ilmu. Namun harapannya mudah-mudahan dengan kita membaca dan mentelaah kitab ini, kita memperoleh kembali sedikit demi sedikit, namun sedikit itu bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Apa yang beliau sampaikan, beliau mulai dengan bab ketahuilah bahwasanya ilmu agama atau agama Islam ini berdiri, fondasinya adalah ilmu dan ma'rifah. Jadi agama kita yang kita berada di dalamnya, yang kita mengikuti jalannya, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, fondasinya adalah ilmu dan ma'rifah kita kepada Allah. Jadi kalau tidak ada ilmu, maksudnya khususnya ilmu agama, maka fondasinya goyang. Fondasinya goyang, dan juga tidak ada ma'rifah, tidak ada kenal kita kepada Allah, apalagi tambah nyusep. Ya. Jadi kita harus punya ilmu agama yang kuat. Bukan hanya sebatas ada, tapi harus kuat, harus banyak, ya, harus mantap, ya. Barat itu kalau orang mau perang, kalau seadanya mati, ya, kita perang. Awan siapa? Awan orang Eropa. Apa dia senjataan gitu?
jadilah apa yang ada. Tuntas kita. Ya. Ini kita untuk apa? Agar iman kita kuat, agar Islam kita bagus, maka kita harus punya ilmu yang mantap. Makanya Allah panjangkan umur kita, biar kita semakin mantap ilmu kita. Ya, panjang ilmu baik, ya buat apa? Ya, saya perut kita, rusak WC baik, banyak-banyak makan, ya, banyak yang disetor, kalau nyetor di bank lemah, nyetor di WC. Ya. Dan yang kedua harus mantap juga ma'rifah kita. Ya, biar kita ini agama kita ini yang kita miliki ini kuat, bagus, kita harus ma'rifah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sering disampaikan bahwasanya harakatul jisim tadullu ala ruh. Gerakan tubuh kita ini menunjukkan adanya ruh. Ya, tangan kita bisa gerak berarti ada ruh masih. Itu tidak ada ruh kita tangan ini. Mulai panggil gando dedek langsung apa stroke. Ruhnya sudah pencet sudah rohnya. Sedikit sudah. Wa harakatu ta'ah, dan banyaknya taat kita kepada Allah tadullu ala ala tauhid. Ya. Tadullu ala al-ma'rifah, dan menunjukkan adanya ma'rifah kita kepada Allah. Semakin kita ma'rifah kepada Allah, kenal kita kepada Allah, dekat kita kepada Allah, maka semakin kita taat. Ya. Makanya dalam hadis ya sering disebutkan oleh para ustaz bahwasanya la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang mencuri di saat dia mencuri kecuali dia tidak ada iman. Ya, dan tidaklah orang berzina di saat dia berzina dia pasti tidak ada iman. Ya. Jadi apa? Jadi kalau kita ma'rifah kita kepada Allah kuat, bagus, mantap. PLN. Satu. Jadi table bednya ini harus ada ini. Oh iya. Yang itu ya dicas mati. Steker ya. Oh iya. Iklan dulu ya. Ayo silakan dulu kita iklan. Ayo nak minum beda. Masyaallah. Lebih. Oh, masyaallah. Yang nonton silakan minum. Insyaallah. Allah. Iklan sebentar. Kahwa, ada kopi. Masya Allah. Satu sudah. Sudah bagus apa? Bagus. Sudah. Jadi tatkala seseorang itu satu. Dari mana Del? Satu. Sambil cas. Jatuh. Min. Lama dulu baru jalan. Jalan Satu dua bisa diterima. Lanjut. Ya. Jangan keluar Pak De.
Lanjut Pak di keluar rasa. Jadi tatkala mereka yang melakukan kemaksiatan itu, di saat mereka melakukan maksiat pasti tidak ada iman di saat itu, ya. Nah, begitu pun juga tanda orang-orang itu dia itu semakin kuat ibadahnya berarti menunjukkan semakin banyak makrifahnya. Tapi bukan asal ibadah. Wong yang ibadah sholat baik 20 rakaat, 40 rakaat asal tunggu-tunggu baik percuma. Ya. Maksudnya orang dengan kesadaran mereka kenal kepada asik dalam ibadahnya menunjukkan dia itu saat itu lagi asik sama Allah, tahu kenal dengan Allah. Hanya teruslah kita belajar Asmaul Husna, pelajari, hafalkan. Sifat 20 wajib Allah hafalkan, sifat mustahil, sifat jaiz. Kenal kepada Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Jadi tatkala disebut Allah, goncang hati seorang mukmin. Tatkala disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung teringat kepada Nabi Muhammad. Itulah tanda makrifah kita pada Allah. Jadi pentingnya ilmu dan pentingnya makrifah itu menjadi fondasi agama Islamnya kita, kekuatan imannya kita. Makanya saat ini kita berada di majlis ini, majlis kita yang tercinta, Majlis Hadatul Qulub, dikatakan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam dalam kitab Zabur. Allah nyatakan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, sesungguhnya bagi orang yang berakal, orang yang sempurna akalnya, maka waktunya tidak lepas dari 4 perkara, 4 hal, 4 waktu. Yang pertama adalah waktun atau sa'atun yunaji rabbah. Satu saat ia gunakan waktunya untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Kita tahu, kita sadar, ya. Kita sadar bahwasanya ada waktu yang kita gunakan khusus kepada Allah. Ada enggak? Ada enggak? Kapan? Waktu kita ibadah, kita sholat, kita lakukan kewajiban kita. Saat itulah, ada waktu berarti yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Berapa lama kira-kira? 5 menit, ya dah. 10 menit. Ya. Padahal sehari 24. Kalau kita menelaah ke sana, sedih kita dengan kita, diri kita. Waktu yang kita persembahkan buat sang pemberi nikmat kepada kita hanya 10 menit. Ya. Kalaupun itu 10 menit, ada yang 3 menit. Ya, tidak mau zikir, tidak mau panjang zikirnya, doa benanda, ya, ajarnya banyak. Ya, hanya ada ajarnya. Oh, salah kata Ustaz, banyak kan ajarnya. Iya, sampai nangis-nangis, tapi waktunya kepada Allah sedih. Andaikan 5 menit dalam setiap salat, andaikan 10 menit kali 5, cuma 50. Enggak? Ya, waktu kata itu bagi orang yang berakal. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berakal. Waktu yunaji rabbah. Waktu yang kita gunakan untuk munajah kepada Allah. Tinggal kita prediksi sendiri. Dan yang kedua adalah waktu yuhasibu nafsah. Waktu yang kita gunakan untuk menghisab, muhasabah buat diri kita. Ada tak kadang-kadang? Ada. Ya, kadang-kadang lagi sendiri, apalagi lagi sedih, apalagi kena lagi banyak ujian, banyak cobaan, pastilah banyaklah. Apa aku hidup ini? Ya, hujan terus, bocor dan seterusnya. Pasar sepi, mulai apalah dosa aku ni dah. Ada baik pasar sepi kan. Apalah jangan buntu berubah jangan ya. Ngapalah dah kata yang minta benda di rumah kata pamannya dan seterusnya. Ada waktu di situ kita yuhasibun nafsah. Ya, waktu kita gunakan untuk muhasabah kepada diri kita. Ada tak? Kalau ada, bisa kita sedih baik. Ya, harusnya setiap hari, setiap saat
Ada waktu kita gunakan untuk muhasabah diri kita. Hari ini apa yang kita lakukan kebaikan buat orang tua kita? Hari ini apa yang kita lakukan buat manfaat buat diri kita? Zikir kita, salat kita dan seterusnya. Hari ini apa? Muhasabah buat diri kita. Harus kita gunakan, adakan itu buat diri kita. Yang ketiga adalah waktu ya yukhalli anfusana ma'a ikhwanana yukhbiru uyubana. Harus ada bagi kita waktu kita bersama teman-teman kita, orang yang kita senangi, biar dia bisa nunjuk tahu kekurangan kita. Jangan nak bagian wong muji baik. Ya. Ada kawan gitu galak muji gitu, kau tu bagaknya, kau tu cakepnya, kau tu hebatnya, kau tu ini nian, kau tu itu nian. Banyak kalau lagak muji tu ya. Kata Nabi, irmit turab ala wajhil maddahin. Lempar ke pasir, tanah wong galak muji-muji kau tu. Tak baguskan. Tapi ada waktu kata Allah kepada Nabi Daud, ada waktu yang sebaiknya kita gunakan cari teman yang nunjuk tahu kekurangan kita. Kita punya kawan, Ustaz tu galak cak ini. Oh iya, makasih. Harus ada waktu. Ya. Dan Umar nanya kepada bawahannya saat dia jadi khalifah, ada tak yang kurang dari aku sebagai khalifah? Ada tak ini? Ada tak kekurangan aku? Tanya, jangan nyari yang senangan kita. Ayo, cakepnya Ustaz, tenang baik Ustaz tu. Cincinnya bagus. Ya tak usah tanya. Kalau tak itu kan. Jadi yang manfaat itu ada waktu, ada teman yang mengabarkan akan kekurangan kita. Dan yang berikutnya adalah saatun atau waktun yang ada pada kita yang kita gunakan untuk menikmati sesuatu yang halal. Ya, kita dapat bingkisan, kita dapat jamuan, ya kita makan di pagi hari bersama keluarga yang halal. Itu waktu yang harus ada pada kita sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini ya insyaallah ada dalam 4 itu. Waktu kita berzikir, ya waktu kita bersama teman-teman kita yang mengabarkan kekurangan kita, waktu tadi kita bisa muhasabah, dan waktu yang kita makan minum yang halal. Alhamdulillah. Sehingga inilah bagian contoh daripada ilmu yang bermanfaat buat kita. Kalau ada ilmu, maka kita akan semakin baik. Ya. Kalau tidak ada ilmu, ya seperti kita mayit yang berjalan. Ya. Seperti mayat orang mati yang berjalan. Ya, qablal kuburi kuburu, kata mereka para ulama. Sebelum mereka masuk kuburan sudah seperti orang kuburan. Ya, kenapa? Ya, tidak ada ilmu. Makanya ilmu dan ma'rifah menjadi fondasi dalam amal ibadah kita, iman kita dalam kehidupan hidup. Oleh karena itu, ya hendaklah kita jangan jauh-jauh daripada cahaya ilmu. Ya bal labudda an yaktabis minal mirasin nabawi, bahkan kita harus mengambil ya daripada warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yaitu ilmu agama yang mana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, sungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan, tidak mengeluarkan warisan harta benda. Ya. Mereka para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Ini yang kita ambil. Ini yang ilmu. Kan mereka tidak ada warisan nian, ada, tapi yang sangat berharga adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi inilah mereka yang mana Rasul menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan oleh Tuhanku dengan didikan yang terbaik. Jadi nabi diajarkan langsung oleh Allah. Kita mengambil ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari nabi itu luar biasa ilmunya ya. Sangat luar biasa. Jadi pentingnya ilmu ya yang saat ini kita berada di dunia biar kita menjadi lebih baik ya. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan akan keutamaan ilmu ma'abidallah bisyai'in afdal minal fiqhi biddin. Tidaklah Allah itu disembah dengan suatu sembahan, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah, yang lebih afdal daripada kita menuntut ilmu agama ya.
Hanya jangan kita bosan-bosan belajar terus wudu, belajar tentang sunnah wudu, tentang makruh wudu yang membatalkan wudu. Ya, orang yang tidak kenal dengan wudu, dia tidak tahu batal wudu, tidak tahu sunnah wudu, ya itu bisa-bisa dia capek selama ini umurnya, capek dia beribadah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misalkan seseorang yang sholat ya, sepanjang umurnya, tapi dia tidak sah wudunya. Dia lupa ya, dia lupa dengan mencuci rambutnya atau mencuci kepalanya. Angkonya sunnah. Puluhan tahun dia sholat, ya sah ibadahnya, sholatnya, karena dia tidak tahu tentang yang wajib pada wudu. Ya, ada orang yang berkhutbah, dia lupa, tidak tahu bahwasanya wajib atau rukun daripada khutbah itu yaitu dengan mendoakan kaum muslimin. Allahumma fil muslimin muslimat itu. Dia tidak pakai itu. Dia doa diri baik. Rabbi fili wali walidayya amin. Rabbi fili wali walidayya. Tidak mendoakan kaum muslimin dalam khutbahnya. Puluhan tahun dia begitu, tidak sah. Ya, dia tidak sah, yang lain juga tidak sah salatnya, Jumatnya, dan seterusnya. Inilah pentingnya ilmu itu agar kita menjadi orang yang mendapatkan ridha dari Allah dan semua ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan cukup sama kita. Kita tahu kadang-kadang, tapi istri kita tidak tahu. Ya. Kita tahu, kadang-kadang bini kita tidak tahu. Kita tahu, bini tahu, anak kita tidak tahu. Nah, jadi tidak cukup dengan kita ilmu itu. Harus kita tahu, tanya kepada istri kita, tanya kepada anak kita. Ya, tahu tak yang wajib dari wudhu itu? Oh ya, oh apa dia wudhu tadi? Ya aku tidak pakai, tidak cuci kaki, tidak sah. Aku tidak cuci rambut, tidak sah. Apa yang wajib dalam sholat? Aku tadi langsung tengok, tidak pernah tomak nina, tidak sah. Ya, harus kita tahu, ajarkan mereka. Inilah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Jangan kita dakwah keluar sana sini, iya kita ngajari wong, tapi anak istri kita amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kita mencari yang di surga, mana bini aku nih, mana anak aku nih. Tanya malaikat, mana kat ni anak bini aku, siapa? Namanya ini Juminten. Lagi ingat dulu nama penghuni surga. Kasih nama ini. Kenapa? Tidak sah ibadahnya. Jangan demikian. Kita pengen kita masuk surga sama anak istri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakihun wahid al-asyadu ala syaitan min alfi abid." Satu orang yang alim itu sangat pengaruh, lebih hebat bagi setan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya kita kurangi ritme kita, ibadah kita, dan perbanyak lagi ilmu kita dalam ibadah. Biar ibadah kita lebih berkualitas. Ibaratnya kalau orang yang tahu seni jenis olahraga yang manfaat, tahu pasti. Dia goesnya sampai jauh, misal sampai ke bandara sana, goesnya tadi. Tapi tidak kenal selanya, capek baik. Tapi yang tahu selanya tadi, manfaat olahraga tadi, selalu dia keliling sini lah. Tapi dapat manfaatnya. Itu lebih daripada itu orang yang berilmu dalam ibadahnya. Jadi bagi setan 1000 orang ahli ibadah jauh kalah, tak ada apa-apanya daripada satu orang fakih. Ya, makanya kita dengar setan tidak mau masuk ke masjid untuk ganggu orang yang lagi sholat, karena ada orang yang lagi tidur. Ya, kalau ditanya apa tidak masuk? Ya, kita bangun wong yang tidur ini. Wong tidur ini wong alim. Sehingga ya kalau dia bangun kacau kita. Iya banyak melakukan ibadah, kecilah ganggu wong satu itu. Wong itu tidak punya ilmu. Dia nak 1000 rakaat lah, tidak pengaruh buat aku katanya. Jadi kita ibadah itu, ibadah itu. Kata setan ini qasama zahri. Aku nyancur badan aku, ngapa? Oh dia zikir, dia ibadah, dia sedekah, dia ini. Kenapa? Hancur badan aku. Setiap kita ibadah, itu setan sagro.
Tapi kalau orang yang ibadahnya tidak asal ibadah, tidak pernah tamaknina salatnya, sudah, biarlah 10.000 lah, tak apa-apa bagi aku. Itulah pentingnya ilmu agama itu harus ada pada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang mana perihal tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang fenomenal, sudah terkenal, mana hadisnya katakan bahwasanya innal malaikah tatadau ajnihataha li talibil ilm ridan lima yatlub atau lima yasna. Para malaikat itu tatkala melihat orang yang belajar ilmu, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar ilmu agama, mereka langsung datang magnet, ya, yang langsung besi-besi itu dekat semua. Ya, mereka keciuman, ada semua bak harum yang ada di suatu tempat, mereka datang. Ya, mereka lihat ada cahaya, bintang yang ada terang di langit kelihatan, mereka datang ke tempat itu. Itulah tempat orang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar tafsir dan semuanya. Tatkala mereka datang, ya, tadau ajnihataha, ya, dalam hadis itu artinya membentangkan sayapnya. Ya, membentangkan sayapnya. Kenapa? Mereka senang, ya, senang nian dengan pekerjaan-pekerjaan mereka itu. Nah, ini ada tafsirannya. Ya, mereka membentangkan sayapnya itu adalah kinayah. Ada yang mengatakan kinayatan, ya. Karena kinayatan dari tawadu' lahu wal khusyuk. Mereka rendah diri, khusyuk, dia dekat senangnya kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Ada yang mengatakan al-kafu anit tayran, mereka tidak mau terbang mana-mana. Tempat itulah orang yang menuntut ilmu, mantap di situlah. Ya. Ada yang mengatakan at-tauqir wa ta'zim, mereka sangat merendahkan, menghormati kepada orang-orang yang belajar ilmu. Ya. Kenapa mereka belajar ilmu agama? Sehingga diceritakan ada seorang syekh yang bernama Ahmad bin Abil Ja'ad, ya. Beliau didatangi oleh orang besar, yaitu Syekh Abdullah Ba'bad dan saudaranya. Syekh Abdullah Ba'bad ini orang besar, orang hebat, ya. Tapi dia juga Syekh Ahmad juga orang besar juga, orang hebat juga. Tapi yang datang ini orang yang ya lah sekelasnya lah, ya. Dan orang yang berilmu, orang alim. Kemudian dia meletakkan kakinya, meletakkan tangannya untuk dilewati oleh Syekh Abdullah dan saudara itu. Akhirnya ditanya, kenapa engkau meletakkan tanganmu biar kami melewati, bahkan menijak tanganmu tadi? Dia mengatakan, aku melihat mereka para malaikat ada sayapnya, itu mereka menaruhkan sayap mereka biar kau lewati di bawah kaki-kakimu. Jadi aku pun kepengen mendapatkan keberkahan, ya, dari keberkahan engkau lewat daripada depan aku. Kenapa? Dia melihat sayap-sayapnya itu ada, mereka tuh membentangkan sayapnya. Karena dia adalah orang alim, orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi betul berarti tafsiran daripada bahwasanya mereka itu membentangkan sayapnya. Bahkan ada yang melihat, ya, di atap dari tempat mereka duduk itu ada sayapnya, sayap para malaikat. Jadi betul, ya, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa nengok, mungkin kalau kita bisa lihat, mungkin menjadi sejarah buat kita, tambah kita iman kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah luar biasa daripada ilmu yang kita jalani di dalamnya. Makanya jangan malas-malas kita belajar ilmu agama, jangan kita bosan-bosan kita mengkaji ilmu agama. Dalam sabda yang lain, jadi cerita dikatakan oleh Abi Darda, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh untuk menuntut ilmu, maka seolah-olah seyogyanya dia berjalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjalan saat ini, kita berjalan ke arah surga, berarti jalan itu diridhai oleh Allah. Ya. Kan jangan
belok-belok lagi. Jangan kita tagayyar lagi. Jangan berubah lagi. Ini adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya Nabi Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alim al-abid kafadil qamar ala sa'il kawakib, kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang hanya ibadah ya seperti rembulan dengan semua bintang-bintang. Terang bulan apa terang bintang? Bulan, ya bintang jauh ya. Walaupun katanya besar ya, tapi teranglah bulan. Itu keutamaan orang yang berilmu. Jadi kalau kita beribadah dengan ilmu itu, rasakan, niatkan, apalagi pengamalan sunnah, niatkan. Ya, kita ruku, kita sempurnakan ruku kita. Ya. Dan sabda itu menyatakan seolah-olah engkau berada di bawah arsy Allah, rasakan itu. Ya, ini adalah ikuti sunnah Nabi Muhammad. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, kita rasakan, niatkan ini adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaan dalam sholat itu sunnah ya. Maksudnya ruku, sujud dan duduk itu sunnah bacaannya itu. Ya, kalau duduknya jadi rukun ya bacaan itu. Dan rasakan saat itu kita lakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah orang dinamakan orang yang berilmu. Ya, maka di saat itu kita lebih terang daripada orang-orang yang hanya ibadah dengan ibadah mereka saja tanpa dengan ilmu agama. Hadirin sami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu, ya, kekuatan iman, ya, kekuatan Islam sehingga kita bisa berada pada jalannya Allah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir sebuah hadis yang panjang dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang mengatakan, ya, keutamaan orang yang berilmu itu ta'allamul ilma, ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu khasyah wa talabuhu ibadah. Kita belajar seperti ini mewariskan kita takut kita kepada Allah. Kita belajar di sini dihitung ibadah kita kepada Allah. Ya, dan kita mutolaah dihitung tasbih. Ya, seolah-olah kita membaca tasbih. Kita membahas ilmu dan dihitung pahalanya jihad. Ya, dan kita mengeluarkan ilmu kepada anak keluarga kita, maka dihitung itu jihad dan seterusnya. Luar biasa keutamaan ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita sudah punya ilmu ya, dan mengamalkan ilmu, ya, kita tinggal nak cari rezeki bebas. Ya, ada yang dengan bekerjanya, ada yang dengan dagangnya, ada yang dengan kerajinan tangannya, kerajinan ini dan itunya, ada dengan IT-nya, bebas ya, tapi dengan syarat tadi ya, kita niatkan kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari-hari beramal, melakukan aktivitas dengan niat untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Kadang kita sambil berdagang lupa zikir. Padahal ya bisa berzikir di saat kita dagang. Kita bekerja lupa zikir, padahal bekerja sambil zikir bisa. Apalagi yang santai, kerjanya santai bisa dengan dibarengi dengan zikir. Kalau azan kumandang langsung lakukanlah sholat. Kalau kita kosong, ingat kepada sunnah-sunnah Nabi dan kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Nabi Muhammad SAW. Karena zikir itulah bisa menambah berat timbangan. Ya. Para ulama setiap harinya istighfar sesuai sunnah Nabi. Setiap harinya tasbih. Setiap harinya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak ada itu, amalan itu berarti kita melewatkan waktu yang kosong tadi. Ya, waktu yang ada di dunia ini kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita hari-hari kita, kehidupan yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kosong kita bisa isi dengan zikir, waktu kosong kita bisa diisi dengan ibadah, dan saat ibadah kita barengi dengan ilmu kita ya, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja mudah-mudahan bermanfaat. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.